Selamat malam dan selamat datang pemirsa di seluruh Indonesia di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Tentu saja saya tidak sendiri, saya mendampingi Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo. Ki Dalang apa kabar? Kabar saya Mas, Sehat? alhamdulillah. Makin rajin memberikan kuliah lewat akun Twitter @rhadiwijoyo. Waduh. Ada yang nanya sama saya, Ki Dalang. Apa itu? Ini sebetulnya Dalang atau ahli manajemen energi? Soalnya pernah memberikan kuliah Twitter tentang manajemen energi nasional. Itu sebenarnya yang mana, Ki Dalang? Klungsu waton udu. Jadi memang side bisnis kula kan di pengeboran minyak. Oh. Jadi tentang refinery minyak, tentang pengeboran, harga cost per barrel sedikit-sedikit tahu lah kan gitu. Jadi pekerjaan utama beliau adalah seorang dalang. Kalau lagi nggak ngedalang yang ngebor minyak. Hebat, tepuk tangan dong. Harusnya jangan sampingan. Ki Dalang harusnya full time supaya lifting minyak kita naik. Ini masih sampingan sih. Baiklah, bersama saya sekarang sudah ada dua bintang tamu yang akan menemani kita berbincang-bincang. Ada Mbak Prita Laura, apa kabar? Halo, malam Farhan. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana rasanya menjadi yang diwawancara? Iya nih, dari tadi begitu datang langsung nanya, Farhan kameraku yang mana? Lah. Saya bilang kalau sebagai bintang tamu tenang, nggak usah cari kamera nyari kamu. Iya, ini namanya jeruk makan jeruk nih. Ternyata lebih deg-degan di wawancara dibanding mewawancarai. Tenang Ya. aja, pertanyaan saya ngaco semua kok. Tepuk Nah, tangan itu untuk dia, Mbak Prita itu yang Laura. bikin. Lalu tentu saja hadir juga Profesor Azumardi Azra. Apa kabar, Prof? Ya, salam alhamdulillah sehat-sehat Mas Farhan, Sehat ya? Kita dan Dalang Pak Hadi, pengusaha Hadi. minyak. Bukan, Dalang kok. Dalang. Oh iya, Sampingannya baru Sampingannya ngebor. minyak. sampingannya baru Nah. minyak. Salah Dalang satu minyak, jangan-jangan salah dalang satu minyak. hasil minyaknya itu jadi lampu cempor di atas itu. Ki Dalang, Yes. ini bicara soal minyak. Oke, Itu nggak lepas di dunia ini dari minyak di Timur Tengah. betul. Tapi ngomongin Timur Tengah, nggak pernah lepas dari ributnya satu area kecil, ribut banget, bernama Palestina. Betul. Ada Israel sama orang Palestina. Ya, Di cerita wayang ada nggak sih Ada. kisah yang nggak pernah selesai ini? ada. Ada ya? Ada. Apa contoh ceritanya? Jadi cerita itu sudah Ki Dalang tulis di Harian Bisnis Indonesia 25 November yang lalu. Iya. Kita kasih judul Aib di Jalur Wirata. Waduh, ini harusnya kisahnya menarik ini. Ya, karena ceritanya itu mirip, yang nggak tahu yang ceritanya Israel meniru yang di Wirata atau Wirata meniru Israel kan gitu. Karena hampir mirip kan begitu. Hampir mirip ya. Hampir mirip. Bagaimanakah persis ceritanya sekarang saatnya kita ikuti kisah yang akan disampaikan langsung oleh Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia.
Astina Maha Prabu Puntadewa alon denya ngandika doh Yayi Jagabilawa Yayi kadangipun Kakang Jagabilawa. Wah. Bab Kakang ku apa? Ngitung rikalenggan iki wis meh setahun. Nggone awake dhewe lan para kadang nawur kawula ing Praja Wirata. Yen dirasakake kabeh penandanging para kadang yen ora dilandasi kelawan kesabaran nggone manembah kelawan Gusti kang agara jagat, tak kira awake dhewe lan para kadang ora kuat Yayi. Wis ora usah ngresula kang wis-wis. Lelakon ngono adile ya bur dilakoni. Panandang iku adile ya bur disandang. Bener kandamu Yayi. Kae bleduk mangampak-ampak alun-alun Wirata kang sisih kidul Ratu Gustimu Prabu Matsapati. Linarak ora bedakno kanggo pangewan-ewan. Yayi Jagabilawa. Bar kakangku apa? Awake dhewe kuwi wis diparingi wis kotangan budi kelawan Ratu Wirata. Apa kuwi duwe sarana kanggo mbayar utang mau Yayi? Duit ora gablek apa peneh raja donya sing tak duweni ya ragaku iki bab kakangku. Yen mengkono Yayi aja kesuwen yen siadi klakon iso ngrebut bandane Prabu Susarman ora liya Prabu Maswati ya kuwi utangit para kadang lan awake dhewe kena nyicil utang Yayi. Njaluk pamit mbah kakangku. Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur.
orang gondo sepiro Prabu Masopati. Masopati. Leketeng jagat Susarman. Luwih becik aku patenono. Gosik kok penak dipateni orang rasake lara. Nalika binyek kowe tau nolak langkamarku kelan putrimu. Tujune aku iso koalisi kelan Prabu Duryudana. Prabu Duryudana tak jak koalisi gempur bedah Praja Wirata. Para senopati saka Ngastina gempur ana sisih lor. Kowe njaluk sambat karo Ibu Pertiwi ora suwe meneh nyawa bakal pecat. Susarman enggal patenono. Lho kok penak? Jumangkah Sang Bratasena. Gedene dedeke sak piandaya sarwa ireng parat. Ayo tak jaluk pandan bukyo tukak tampanono. Kacaritono kasmanten kasembadan Sang Jagal Bilawa nggih sejatine Sang Bimasena tinuwek punang jaja ngangge kuku Pancanaka dados pejah saknalika Prabu Susarman.
Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, Sumber energi madu rasa. aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus. Terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari air mancur. Pemirsa, terima kasih kembali, kita masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, Ki Dalang, Ya betul. kisah aib di jalur Wirata ini sebetulnya relevansinya dengan apa yang terjadi di jalur Gaza sekarang ini, yang kemarin sempat ramai saling bertukar roket tuh gimana tuh? Sebetulnya kan kita ambil yang real dulu ya, yang di Ya. jalur Gaza mumpung ada Profesor Azumardi kan gitu. Iya. Jadi di menjelang akhir November itu kan ditentukannya dapat tidaknya support dari UN Ya. dalam sidang umum itu kan gitu. Lah udah apa itu intelijen dan CIA dan maupun dari Mossad dari Israel udah tahu bahwa sebagian besar voting nanti akan memenangkan Palestina mendapat predikat negara apa sebagai tingkatannya naik lah gitu. Ya, observer non-member. Non member tapi naik gitu kan dari akun ibarat sudah dapat kartu kartu lahir, Ya, akte ya. lahir kan gitu. Nah, setelah dia melihat embargo ekonomi di jalur Gaza tidak mampan, Dan tidak mematikan. tidak mematikan, terus proposalnya two state nation yang diproposi presiden dari Palestina itu mulai diterima oleh sebagian masyarakat dunia, paniklah siapa? Israel. Amerika maupun Israel. Kan Amerika itu kan partnernya Israel. Nah, kebetulan si Obama itu kan cara style menghadapi konflik Timur Tengah itu lain dengan zamannya Clinton. Kalau Clinton itu bisa ambil simpati publik di Israel. Ya. Obama itu terlalu banyak perhitungan. Nah, itu membuat kerenggangan antara Israel dengan si Amerika. Obama terlalu banyak perhitungan. Terlalu analytical dalam istilah Ya. Herald Tribune tuh Obama is terlalu analytical kan gitu. Ya. Kisah ini mirip dengan koalisinya si Duryudono dengan si Susarman dari Trigarto. Ya. Nah, Trigarto itu pengen mencaplok jalur selatannya Wirata, kerajaan Wirata. Kebetulan si Duryudono sebagai Amerikanya itu juga punya minat karena tahu Pandawa itu ngumpet di sana, Ya. ngumpet di situ. Ya. Sekaligus mau jual misalnya peluru kendalinya senjatanya Duryudono. Iya, Astina jual ke Susarman. Wah, ternyata benar kan diserang nggak memampan, malah yang keluar Bima kan gitu. Iya. Kan gitu. Bima kan gitu. Hampir mirip sebetulnya. Ya, bahwa ternyata ketika tekanan internasional tekanan dari Israel dan Amerika begitu kuat kepada Palestina dan di jalur Gaza khususnya, justru masyarakat internasional melihat hadirnya sosok yang perlu diperhitungkan di Palestina itu sendiri. Siapapun itu, apa itu Hamas, Fatah atau siapapun. Pertanyaannya gini, Mbak Prita ini walaupun kecil-kecil manis begini, sudah pernah tinggal 10 hari di Palestina. Ngapain? Dan tolong share sama kita, bagi pada kita, apa saja yang Anda saksikan di sana? Iya, saya senang pergi ke tempat-tempat yang nggak biasa, yang ada ceritanya di sana. Nah, saya pergi ke Israel dan juga Palestina. Ada fakta-fakta yang menarik di sana. Kalau mendengar pemberitaan tuh saya pikir Palestina dan Israel ini masyarakatnya benar-benar saling musuhan gitu Itu ya. persepsi kita. Persepsi kita begitu ya, benar-benar seperti anjing dan kucing. Tapi ternyata di sana itu mereka ada juga yang temenan. Gitu. Jadi bahkan saya pernah ya, ketika saya dari Israel mau masuk Palestina, orang yang ngantar saya di Israel ini dia bilang, saya nggak bisa ngantar kamu ke Palestina karena saya warga negara Israel. Saya telepon dulu ya teman saya orang Palestina. Dia telepon, ini nih udah mau nyebrang nih, kamu tunggu di border ya. Jadi mereka telepon-teleponan dan bercanda-bercanda waktu lagi telepon itu antara orang Israel dengan Palestina. Ini sesuatu yang menarik kalau menurut Bercandanya saya. gimana ya? Bentar lagi roket tuh Ini datang ya. nitip ya teman saya, jangan diroket loh. Gitu. Dikasih kroket aja gitu. Kroket, kamu kayak orang Bogor. Nah, jadi memang secara politik mereka bermusuhan. Cuman dalam tataran pribadi mereka sih biasa-biasa aja. Iya, kalau misalnya kalau istilahnya itu kan kalau bencana atau misalnya konflik-konflik terjadi itu ada namanya living harmony. Jadi mereka kayaknya sudah living harmony with the conflict gitu. Ya.
Jadi dengan Ya. konflik ada mereka sudah menemukan siasat bagaimana mereka tetap hidup nyaman dengan konflik yang ada, itu yang saya They found temukan. the leeway, ya betul. Nah, pertanyaannya gini sekarang sebelum saya ke Prof. Azumadi Azra, Mbak Prita melihatnya ya, segarang apa sih tentara Israel dan segarang apa juga milisi di Palestina? Keduanya sama-sama garang kalau saya lihat ya. Kedua-duanya sama-sama punya peran untuk tidak disiplin menjaga perjanjian-perjanjian yang ada ya. Memang Oke. walaupun memang kalau saya tidak mengatakan siapa yang benar siapa yang salah, tapi dalam beberapa perjanjian banyak juga Israel yang melanggar, ada juga Hamas yang melanggar di sana, Iya. gencatan Iya. senjata. Jadi memang ini sudah konflik yang sangat emosional ya, ketika mereka sudah tidak bisa menahan dirinya lagi kalau saya lihat di sini, begitu. Jadi Baiklah. dua-duanya sama-sama garang. Prof, kalau ngeliat konflik seperti ini, saya sebagai seorang pencinta sepak bola yang kecewa ngeliat timnas hancur berantakan karena konflik PSSI, ngelihat Palestina, PSSI mah nggak ada apa-apanya, Palestina aja dulu deh ini. Separah apa sebetulnya Palestina satu itu, dan mengapa kita harus membela Palestina? Sungguhnya kalau dilihat seberapa parahnya ya memang serius parah ya. Walaupun kalau sungguhnya kehidupan di Gaza misalnya lebih baik dari daerah-daerah kumuh di Indonesia. Oh, Prof pernah ke sana kan? Iya. Jadi lebih baik kalau rumahnya lebih lebih permanen, Lebih layak. ya kan, lebih layak huni daripada misalnya orang-orang di pinggir kali yang mau dipindahkan oleh Jokowi itu. Nah, itu pasti itu kalau itu sih. Nah, cuma memang ini kan konfliknya udah Puluhan tahun. 60 tahun ya, sejak tahun Iya. 1948. Dan penyelesaiannya saya kira harus bertingkat-tingkat. Pertama, orang-orang Palestina sendiri harus menyelesaikan konflik di antara mereka, Antara Hamas dan antara Fatah. Hamas dengan Fatah, karena masing-masing pihak ini berbeda pendekatannya terhadap Israel. Kalau Hamas, pokoknya Israel harus dilikuidasi dari muka bumi gitu Oke. kan, harus dilenyapkan. Kalau orang Fatah lebih kooperatif gitu, dan bahkan mereka makan menerima pajak dari Israel, ada pajak penjualan dan lain sebagainya yang dipungut oleh Israel di wilayah Palestina dikembalikan kepada Fatah. Nah, bagi orang Hamas itu haram menerima uang Dari pajak Israel. dari Israel. Jadi ini harus diselesaikan dulu. Selama orang Hamas dan Fatah masih ribut sesama mereka ya susah. Nah, kemudian baru setelah itu kalau orang Palestina sendiri sudah sepakat, baru kemudian bisa satu suara dalam menghadapi Israel. Sebab kalau masih saling nggak sepakat, apalagi kalau kita bicara misalnya usul-usul perdamaian, penyelesaian yang disebut sebagai two-state solution, solusi dua negara itu. Saya pernah di dalam pelatihan diplomat senior gitu yang dilakukan oleh pemerintah kita, Kemlu kita, itu ada 12 diplomat Palestina yang ikut. Saya bilang kalau Anda nggak mau damai antara Fatah dengan Hamas ini, maka ya mungkin two-state solution nggak berlaku lagi, mungkin harus three-state solution, 3 negara, penyelesaian 3 negara, yaitu Israel, negara West Bank, dan negara Gaza. Nah, kalau Gaza kan nggak mungkin, susah itu menjadi tidak viable sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri karena ya sangat sempit lah wilayahnya. Nah, jadi oleh karena itu saya kira ini memang mendesak. Walaupun seperti yang tadi dibilang oleh Ki Dalang kita Pak Rohmat, ya status Palestina sekarang meningkat dari entitas gitu, hanya sebagai suatu badan gitu, menjadi non-member state ya, non-member state. Jadi negara yang bukan anggota gitu. Tapi sudah diakui sebagai sebuah negara. Ya, sudah diakui. Itu Jadi yang paling penting. ya walaupun digertak juga sama Amerika, sumbangan Amerika ke UN, ke PBB ya dikurangi atau ditahan dan lain sebagainya. Jadi digertak seperti itu. Nah, saya kira kalau peranan Indonesia tadi yang ditanya, Mengapa Mas kita Farhan, harus membela Palestina? ya karena memang itu amanat dari konstitusi kita kan, pembukaan undang-undang dasar kita yang memang kita harus ikut berperan dalam menciptakan perdamaian yang abadi, mencegah terjadinya berbagai bentuk penjajahan, kolonialisme, eksploitasi. Itu amanat dari undang-undang dasar, dan saya kira Indonesia konsisten dari dulu, bahkan dibandingkan dengan beberapa negara Arab. Kalau Indonesia kan nggak pernah punya hubungan diplomatik
hubungan dagang dengan Israel. Sementara kalau kita lihat ada 3 negara di Timur Tengah Muslim terbesar punya hubungan diplomatik, Mesir, Yordania, dan Turki itu punya hubungan diplomatik. Nah, oleh karena itu perjuangannya belum selesai. Saya kira masyarakat sipil di Indonesia malah ikut lebih banyak, misalnya dengan membuat rumah sakit di Gaza gitu kan, dengan uang infak dan lain sebagainya, itu sedekah. Sementara saya kira pemerintah kita melalui Kemlu harus lebih aktif lagi gitu. Pertama itu tadi mencoba merukunkan orang Hamas dan orang Fatah, dan itu sudah pernah dilakukan dulu, cuma ya tidak dilanjutkan lagi gitu. Oke, Prita, sebagai seorang jurnalis juga, Anda melihat nggak ada harapan penyelesaian di sana? Saya sebagai insan manusia sangat berharap ada penyelesaian di sana. Kita semua berharap, tapi let's just be objective. Iya. Will there be? Apakah akan ada? Kalau saya melihat dengan naiknya status Palestina ini ada harapan, terbuka peluang ke depan, karena posisi Palestina sekarang ini memperkuat posisinya dalam negosiasi nanti dengan Israel, karena ada negara-negara lain yang bisa mendukung, dan ini suatu pengakuan dari posisi dia. Jadi kalau saya melihat ini adalah satu langkah maju yang signifikan untuk Palestina. Ya memang penyelesaiannya tidak seperti tadi dikatakan juga oleh Prof tadi, tidak bisa yang satu mengalahkan yang lain, tapi memang harus dicari jalan tengah di sana, di mana seperti two state solution itu, jadi solusi 2 negara yang juga didukung oleh pemerintah Indonesia itu bisa menjadi satu solusi ke depan, begitu ya, bahwa Israel bisa hidup, kemudian Palestina juga bisa hidup di sana, karena tidak mungkin memang membinasakan satu sama lainnya. Satu di antara duanya tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Two state solution bukanlah sebuah penyelesaian yang baru untuk dunia ini. Korea Utara, Korea Selatan contohnya. Indonesia dan Timur Leste dan Papua Nugini misalnya. Belum lagi ada Malaysia di sana, ada Brunei. Prof, apakah memang hanya model seperti itu yang layak diterapkan di Palestina dan Israel ini? Ya, itu saya kira prinsip dasar ya penyelesaian. Jadi harus saling mengakui itu eksistensi dari keduanya. Nah, kemudian memang ada beberapa isu lagi yang harus diselesaikan yang sangat krusial. Misalnya mengenai status Yerusalem. Apakah Yerusalem itu dikembalikan kepada Palestina, sementara kemudian Israel sendiri sudah menyatakan Yerusalem itu sebagai ibu kota, menggantikan Tel Aviv gitu. Nah, itu kan ditolak oleh banyak masyarakat internasional. Nah, yang ketiga adalah land swap, tukar menukar tanah itu. Jadi sampai kemarin itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih mau membuat 3.000 rumah di daerah yang sungguhnya itu daerah Palestina. Nah, itu kan semakin susah untuk perdamaian. Semakin sulit rasanya mencari penyelesaian, tapi bukan berarti tidak bisa diupayakan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang bagian dari warga dunia? Coba kita bahas setelah yang satu ini, masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah, Kidang, ini saya justru pengen bertanya nih, Anda kan sebagai seorang warga negara Indonesia yang banyak berkiprah di organisasi internasional ya, itu banyak berinteraksi juga dengan warga-warga internasional. Anda sudah berbuat banyak atas nama Indonesia di dunia internasional. Nah, pertanyaannya gini sekarang, kalau menurut pandangan Anda sendiri Kidalang, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang bagian dari warga negara dunia ini, warga dunia, untuk menyelesaikan konflik di Israel dan Palestina ini? Seperti sudah dikatakan Profesor Azumardi tadi, jadi kita harus ikut berpartisipasi
meniru si zamannya si model stylenya si Presiden Amerika si Clinton. Dia itu paling pinter bagaimana menyelamin simpati rakyat Palestina maupun rakyat Israel secara balance gitu loh. Jadi keduanya itu harus ada, kita ciptakan suatu trust yang mana bisa diterima. Nah kalau sudah diterima baik di Hamas, Fatah maupun di pihak Israel, nah itu baru kita ngomong yang apa itu duduk persoalan yang sebenarnya. Nah ini kelebihannya yang perlu kita contoh dari model Clinton yang dia begitu arif dan apa itu bisa mendikte baik di Palestina maupun di Israel kan. Saya nggak bisa diikuti oleh istrinya ya. Nggak bisa kan, gitu. Karena istrinya bukan presiden. Walaupun dulu pernah lebih berkuasa dari presiden. Gosip aja ini sih. Prof, kalau melihat dari apa yang dilakukan sikap pemerintah Indonesia dari dulu sampai sekarang, terutama dalam hal akhirnya PBB mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara walaupun masih observer non-member di PBB, bagaimana Anda memandang atau menilai sikap dan tindakan serta politik luar negeri Indonesia khususnya masalah Palestina ini? Iya, sebetulnya konsisten, cukup konsisten, cuma belum maksimal gitu. Saya kira selain menjembatani tadi antara Fatah dengan Hamas, Indonesia sebetulnya juga bisa memainkan peran di antara negara-negara OKI, organisasi kerjasama Islam gitu kan, yang juga saling berbeda sikapnya di dalam soal Palestina ini. Makanya pernah almarhum Yasser Arafat mengatakan bahwa yang menghancurkan kita itu sebetulnya bukan hanya Israel, tapi juga negara-negara Arab yang sering tidak peduli juga sama Palestina karena kepentingan nasionalnya masing-masing. Nah, Indonesia bisa sebagai sebuah anggota negara anggota yang dihormati itu bisa mengambil inisiatif gitu, menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada di negara-negara Arab sendiri sehingga kemudian bisa lebih solid di dalam mencoba melakukan tekanan-tekanan ya diplomatik kepada Israel. Terus yang kedua, Indonesia juga sungguhnya bisa memainkan peran yang lebih aktif lagi kepada negara-negara yang sungguhnya masih memberikan peluang lebih besar kepada Palestina, terutama negara-negara Eropa ya. Negara-negara Eropa itu saya kira cukup kuat sebagai sebuah kelompok negara yang bisa dilobi oleh Indonesia. Cuma selama ini tidak maksimal. Indonesia tidak pernah kelihatannya kurang kalau nggak pernah sama sekali itu ya melakukan lobby-lobby ataupun menggalang kerjasama yang lebih baik di antara negara-negara Eropa dalam rangka mendukung Palestina. Itu kurang ya. Banyak sekali simpati kepada Palestina itu di negara-negara Eropa, cuma tidak tergalang ya, tidak terkonsolidasikan. Bahkan ya, buktinya Perancis mendukung sekali. Iya, Perancis mendukung sekali. Bahkan UNESCO itu pertama kali mengakui, UNESCO pusatnya di Paris, itu mengakui Palestina sebagai anggota penuh gitu di UNESCO. Jadi banyak peluang sungguhnya di negara-negara Eropa ini. Nah, cuma selama ini tidak ada negara yang mengambil inisiatif untuk melobi negara-negara Eropa ini untuk kepentingan Palestina, itu nggak ada itu. Okay. Nah, yang kedua ya selain itu ya masih juga ada kemungkinan sungguhnya bagi Indonesia untuk melobi Amerika ya, karena dengan terpilihnya kembali Presiden Obama, saya kira Indonesia sekali lagi juga bisa melakukan lobby-lobby. Cuma saya nggak tahu, kelihatannya Indonesia belum menggunakan sentimen emosional, sentimen romantisme Obama untuk kepentingan Palestina, itu kelihatannya belum digunakan oleh Indonesia itu. Nah, kalau memang kita lihat bahwa Eropa bisa kita galang potensi untuk melakukan dukungan terhadap Palestina, apakah two state nation ini modelnya bisa diambil dari contoh yang terjadi dengan damainya two state nation dari Ceko dan Slovakia? Ya, saya kira kalau beda dalam pengertian begini. Kalau ini kan konflik Palestina dengan Israel ini kan sudah sejak tahun 48 ya. Iya. Jadi udah lama sekali. Kalau yang terjadi di Eropa Timur itu terjadi memang dalam waktu yang sangat singkat karena ambruknya komunisme ya. Jadi dan apalagi kemudian
negara-negara dunia tidak terbelah dalam menyikapi apa yang terjadi di ex Cekoslowakia ini. Misalnya ketika orang-orang Serbia melakukan apa yang disebut dengan ethnic cleansing, membunuhi orang-orang Muslim di situ, seluruh negara itu sepakat bahwa ini harus dihentikan gitu kan. Ya, itu di Yugoslavia. Dengan menggunakan tentara sekalipun, sehingga Amerika mengerahkan tentara untuk menstop terjadinya ethnic cleansing itu. Semua sepakat. Kalau ini kan enggak. PBB kalau di Cekoslowakia PBB ikut, ya kan, sepakat dengan negara-negara semuanya untuk menghentikan ethnic cleansing di wilayah Serbia Bosnia itu. Oke. Prita, saya ingin bertanya kepada Prita tentang dari apa pengalaman Prita berinteraksi dengan orang-orang di sana. Bisa digambarkan nggak sebetulnya orang-orang Palestina itu seperti apa sih? Orang-orang Palestina tuh ketika saya di sana mereka saya kan terbayang orang Palestina tuh stressful gitu, orang-orang yang stres gitu, yang murung begitu ya. Yang setiap saat harus terima bom gitu ya. Iya, ternyata enggak. Mereka orang-orang biasa gitu ya. Mereka bahkan ada satu gereja di Palestina itu mereka yang jaga gitu. Dan mereka bilang tenang aja nih gereja kita jaga supaya nggak dibom Israel gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang biasa seperti itu ya. Jadi benar-benar living harmony with the conflict itu benar-benar terasa sekali di mereka. Namun ada hal yang menarik ya, seperti misalnya di Israel. Di Israel sendiri sebenarnya suatu hal yang menarik banyak terjadi di sana karena dia kan kota suci dari 3 agama begitu ya. Nah, seperti contohnya di Masjidil Aqsa ya, Prof ya. Di area itu tuh di atas itu umat Muslim beribadah di Masjidil Aqsa, kubah emas. di kubah tersebut. Kemudian Israel bikin terowongan di bawah Masjidil Aqsa itu, karena di bawah Masjidil Aqsa itu ada tembok ratapan, dan di bawah masjid itulah kemudian umat Yahudi itu pada meratap di situ. Jadi ini benar-benar apa ya? Saya belum pernah ketemu situasi seperti ini di tempat lain selain di Israel begitu. Inilah bagaimana segala warna ini bertumpuk-tumpuk di sana. Jadi memang ini konflik yang sangat kompleks dan dibutuhkan satu kepala dingin untuk kemudian mau berbagi atau menemukan Bahkan, jalan tengah. Prof, Kristennya pun di sana berfaksi-faksi ya. Oh iya, jadi itu memang ini saya pergi juga ke gereja yang besar itu di Yerusalem. Saya lihat di situ gerejanya itu kan bertingkat ke bawah gitu, dan itu dibagi-bagi di kapling-kapling dalam gereja itu berdasarkan denominasi dan aliran-aliran Kristen. Misalnya gereja Ethiopia, gereja Koptik, gereja Bizantium, Roma dan lain sebagainya. Nah, saya lihat ada di satu pojok itu bekas kebakaran gitu, dan kebakarannya sudah lama sekali gitu. Saya tanya kenapa ini kok dibiarkan menghitam begini, ada asapnya. Saya tanya sama guide saya orang Palestina. Dia bilang ini karena tidak diizinkan untuk membawa bahan bangunan seperti cat misalnya melewati jalanan yang dikuasai oleh gereja Ethiopia gitu. Ethiopia. Jadi sampai segitu konfliknya, dan kunci gereja itu sampai sekarang dipegang oleh dulu wali kota Palestina. Wali kota Palestina itu Muslim gitu. Keluarga dari Syekh Al-Husaini. Kenapa? Karena orang Islam dipandang lebih netral. Jadi kalau misalnya kunci gereja itu dipegang oleh satu aliran, satu denominasi dalam Kristen, mereka bisa bertengkar, bisa berkelahi gitu. Ya. Jadi pagi-pagi itu sampai sekarang ini, pagi-pagi jam 5 diambil kuncinya ke ke wali kota itu, dan kemudian nanti malam jam 10 itu dikembalikan lagi, besok diambil lagi, begitu seterusnya, sehingga kemudian akhirnya udah menjadi tradisi, dan juga kemudian tidak ada pertengkaran, perkelahian, konflik lagi di antara berbagai aliran Kristiani yang ada di situ, Katolik maupun juga Protestan. Jadi memang daerah itu memang benar-benar sangat kompleks, begitu syarat dengan kepentingan dan ego di sana. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kaum Yahudi, khususnya umat Nabi Musa, yang kemudian menjadi tujuan suci kaum Zionis, tapi juga sempat menjadi kiblat kaum Muslim, umat Islam, namun juga menjadi salah satu tempat paling suci bagi kaum Nasrani. Artinya, Kidalang, secara tataran budaya kan sudah resolve loh semuanya. Lalu ada apa di sini ya?
Mungkin Kidalang sama Prof bisa saling melengkapi. Kenapa Amerika punya niat begitu kuat bersama Inggris tentunya mempertahankan Israel ini? Ada ideologi apa di balik itu semua? Karena kalau kepentingan mungkin ada kepentingan minyak, ada kepentingan politik lain. Gimana? Enggak, kalau diambil contoh dari cerita wayang tadi kan ya. Iya. Kalau Mbak Prita tadi bicara mengenai berlapis-lapisnya permasalahan di jalur Wirata itu juga berlapis-lapis. Di dalam Duryodhana sendiri, di Hastina sendiri juga berlapis-lapis. Faksinya Bhisma, faksinya Adipati Karna dengan si Durna udah berlainan kan gitu, untuk menemukan si Pandawa di Wirata. Iya. Sedangkan apa itu Susarman baik sendiri, Bhisma, Durna maupun Karna serta Duryodhana punya kepentingan lain ya. untuk wilayah Wirata ini. Iya betul. Nah, satu lagi di Susarman sendiri sakit hati karena ditolak cintanya waktu ngelamar anaknya si Ada emosi di sana. situ. Jadi berlapis-lapis permasalahan di situ. Kan begitu. Jadi sama. Nah, kalau kembali ke permasalahan kenapa Amerika punya kepentingan? Kan nggak ada lahan untuk uji coba roketnya yang dijual ke mana ke Israel, karena 200 juta per tahun anggaran dari Israel itu dari dari Washington DC. Pentagon dari Washington DC yang diberikan kepada Israel. Tentunya dengan jualan senjata tadi. Kalau enggak bisa nandingin uji coba tadi kan begitu. Ya. Prof bisa melengkapi? Ya, saya kira kenapa Amerika dan sekutu-sekutunya sangat membela Israel, karena pertama ada persoalan historis ya. Ada rasa bersalah terutama dari negara-negara Eropa pada waktu zaman Hitler, terjadi Holocaust ya kan. Kemudian selain itu juga ada lebih banyak simbolisme yang common ya, yang komunalitas di dalam simbol-simbol keagamaan gitu, sehingga kemudian lebih dekat gitu. Sementara kemudian orang Palestina kan Muslim, orang-orang Muslim banyak, kebanyakannya Muslim, walaupun juga ada yang Katolik ataupun Kristen, bahkan istrinya Yasser Arafat juga seorang penganut Katolik gitu. Tapi ini hubungan antara orang Amerika ataupun Eropa dengan Islam itu tidak sedekat hubungan orang Kristen dengan orang Yahudi. Agama Yahudi, pengikut agama ini juga salah satu faktor yang menentukan gitu, dalam kalau kita lihat dari sikap masyarakat Amerika umumnya itu. Ya, latar belakang apapun tetap kita lihat bahwa konflik masih berlanjut. Saatnya kita sebagai individu maupun sebagai negara yang menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian abadi dunia ini berbuat sesuatu. Terima kasih telah bersama-sama kami, Prof. Terima kasih untuk pandangannya. Prita, terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Terima kasih, Farhan. Kidalang, Tos jarak jauh. tos jarak jauh. Kita akan kembali lagi di kesempatan lain. Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Sampai jumpa.